Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang sempurna. Ia tidak hanya mengatur ibadah dan akhlak, tetapi juga mengatur bagaimana seorang muslim mencari, mengelola, dan membelanjakan hartanya. Karena dalam pandangan Islam, harta bukan sekedar alat untuk memenuhi kebutuhan dunia, tetapi juga amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Harta haram adalah segala bentuk harta yang diperoleh dengan cara yang batil, yakni dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Para ulama sepakat bahwa haram hukumnya memperoleh harta dari hasil korupsi, suap menyuap, mencuri, penjualan narkoba dan minuman keras, hasil prostitusi, jasa perdukunan dan ramalan, penjualan patung berhala dan daging babi, riba, judi, serta keuntungan bisnis yang curang. Namun, realitas di zaman kita sekarang sungguh memprihatinkan. Banyak orang tidak lagi peduli dari mana hartanya didapat. Demi memenuhi ambisi duniawi, mereka menabrak batas halal dan haram. Rasulullah SAW telah memperingatkan hal ini sejak 14 abad yang lalu. Beliau bersabda, ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. Akan datang suatu masa di mana manusia sudah tidak peduli lagi dengan cara apa dia mendapatkan harta, apakah dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Inilah zaman yang sedang kita saksikan, ketika ukuran keberhasilan diukur dari kekayaan, bukan dari keberkahan. Padahal harta haram memiliki dampak buruk bagi pelakunya. Di antaranya, pertama, harta haram menjadi sebab datangnya musibah dan kerusakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Dan Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila perbuatan zina dan riba telah tampak tersebar di suatu negeri, maka sungguh mereka telah mengundang azab Allah untuk menimpa mereka. Hadis riwayat Al-Hakim. Ketika manusia menghalalkan segala cara untuk memperkaya diri, maka jangan heran jika bencana, krisis, dan ketidakadilan merajalela. Kemudian dampak yang kedua, harta haram menjadi penghalang masuk surga. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan yang haram, dan neraka lebih layak baginya. Hadis riwayat Tabrani. Bayangkan, setiap suap makanan haram yang masuk ke tubuh akan menjadi bara api di akhirat kelak. Kemudian dampak yang ketiga, sedekah, zakat, dan infak yang berasal dari harta haram tidak diterima oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik, yaitu yang halal. Hadis riwayat Muslim. Artinya, meskipun seseorang bersedekah banyak, jika dari harta yang haram, maka tidak ada nilainya di sisi Allah. Kemudian dampak selanjutnya, harta haram menjadi penghalang terkabulnya doa. Dalam hadis sahih riwayat Muslim disebutkan, Rasulullah SAW menceritakan seorang lelaki yang berdoa kepada Allah, menengadahkan tangan seraya berkata, "Ya Rabbi, Ya Rabbi," namun makanannya haram,
minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan dengan yang haram. Lalu Rasulullah SAW bersabda, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah? Hadis riwayat Muslim. Doa yang dipanjatkan dari hati yang ternoda dan perut yang dipenuhi barang haram tidak akan menembus langit. Semua peringatan ini hendaknya menjadi cermin bagi kita. Jangan sampai karena harta kita kehilangan keberkahan hidup dan kemurkaan Allah menimpa. Sekecil apapun, jauhilah harta yang haram. Jika kita bertakwa kepada Allah, berusaha mencari rezeki yang halal, dan bersabar dalam kesempitan, maka Allah sendiri yang menjamin kehidupan yang baik bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sungguh kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, yaitu kehidupan yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, yang dimaksud hayatan thayyibah dalam ayat ini adalah rezeki yang halal dan kehidupan yang bahagia. Itulah keberkahan sejati, bukan banyaknya harta, tapi ketenangan dan ridho Allah di dalamnya. Semoga Allah menjauhkan kita dan keluarga kita dari harta yang haram dan memberi rezeki yang halal, berkah, dan menuntun kita menuju surganya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.